Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Zihni, asal X5 105 Taruna Bakti. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi diakronik, sinkronik dan juga kronik. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi diakronik terlebih dahulu. Materi diakronik yang saya bawakan kali ini adalah medan area. Medan area berlangsung dari tanggal 13 Oktober 1945 sampai April 1946. Lokasi Medan, Sumatera, Indonesia. Hasil kemenangan Sekutu penerikan pasukan Indonesia ke Pemang Siantar. Pertempuran Medan Area adalah perlawanan rakyat terhadap tentara Sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara pada 9 Oktober 1945. Pasukan Sekutu yang dipimpin Brigadir Jenderal T. Eddy Kelly tiba di Medan. Latar belakang pertempuran Medan Area disebabkan karena tentara Sekutu yang membebaskan tawanan Belanda. Setelah dibebaskan, tawanan Belanda diberi senjata oleh Sekutu. Karena banyak terjadi insiden pada 18 Oktober 1945, Sekutu mengultimatum rakyat agar menyerahkan senjata kepada Sekutu. Pada 1 Desember 1945, tentara Sekutu memasang papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Areas di pinggir Medan untuk menunjukkan daerah kekuasaan mereka. Sejak itu istilah Medan Area menjadi terkenal. Tentara Sekutu beserta Nika mengusir segala bentuk unsur berbau Republik Indonesia di kota Medan. Para pemuda pun melakukan perlawanan terhadap Sekutu dan Nika. Akibatnya Medan menjadi tidak aman. Selanjutnya pada 10 Desember 1945, Sekutu melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap para pejuang Indonesia. Dengan mengikutsertakan pesawat tempurnya, para pejuang membalas serangan tersebut sehingga mengakibatkan bentrokan di seluruh kota. Insiden pertempuran Medan Area yang terjadi sejak 13 Oktober 1945 hingga April 1946 ini telah memakan banyak korban jiwa. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan tentang materi diakronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menceritakan materi kronik tentang perjalanan Muslim bernama Mahwan. Muslim Cina bernama Mahwan pertama kali mengunjungi pesisir utara Pulau Jawa sekitar tahun 1413 sampai 1415 Masehi. Mahwan adalah anggota Laksana Cheng Ho dari dinasti Ming yang melakukan ekspedisi ke berbagai wilayah. Mahwan mengunjungi Pulau Jawa lagi pada tahun 1432 Masehi. Buku yang ditulis Mahwan berjudul Yingyai Shenglan pertama kali diterbitkan tahun 1451 Masehi. Yingyai Shenglan adalah catatan perjalanan yang ditulis oleh Mahwan. Buku ini menceritakan tentang sejumlah negara, laut, dan pantai yang dikunjungi Mahwan. Penjelasan Mahwan tentang Jawa sekitar 40 tahun sampai 60 tahun setelah keberadaan batu nisan Muslim di Trawulan dan Tralaya di ibu kota kerajaan Majapahit. Tapi berdasarkan catatan Mahwan, dia tidak menemukan Muslim Jawa di pesisir utara Pulau Jawa. Negara ini terdiri dari 3 kelas orang, kata Mahwan dalam catatannya yang berjudul Yingyai Shenglan. Mungkin yang dimaksud negara olehnya merujuk pada ke pesisir utara Pulau Jawa. Dalam catatannya Mahwan menjelaskan, pertama adalah orang Muslim dari wilayah barat atau Jazirah Arab dan sekitarnya. Mereka berimigrasi ke Jawa. Mereka berdagang pakaian bersih, makanannya bersih dan layak. Kedua, ada orang Cina. Mereka berasal dari Guangdong, Zhangzhou, dan Quanzhou serta tempat-tempat lainnya. Mereka melarikan diri dari tempat asalnya dan tinggal di Jawa. Makanan mereka bersih. Banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam. Mereka juga melaksanakan ibadah puasa. Ketiga, ada orang berwajah seram dan aneh. Mereka tidak mengenakan alas kaki dan makanannya sangat kotor. Semut, ular, sehingga serangga dan cacing pun dimakan mereka. Bahkan mereka makan di tempat yang sama dengan anjing peliharaannya. Sekian materi kronik yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sinkronik dari Medan Area.
Sinkronik yang saya ambil adalah pada tahun 9 Oktober 1945. Pertempuran Medan Area dimulai pada tanggal 9 Oktober 1945 ketika pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Pelabuhan Belawan sekitar 20 km dari Medan. Pasukan sekutu ini terdiri dari tentara Inggris, India, Gurkha, Australia, dan Nika. Mereka datang dengan alasan untuk membebaskan tawanan perang sekutu yang ditahan oleh Jepang. Namun tujuan sebenarnya mereka adalah untuk mengambil alih pemerintah dari tangan Jepang dan menumpas gerakan kemerdekaan Indonesia. Awalnya rakyat Medan menyambut kedatangan pasukan sekutu dengan baik. Mereka berharap bahwa pasukan sekutu akan menghormati kemerdekaan Indonesia dan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia yang baru. Namun harapan itu sirna ketika pasukan sekutu mulai menunjukkan sikap arogan dan provokatif. Mereka menginjak-injak bendera merah putih. Mereka merebut senjata dari rakyat Indonesia, menangkap dan menembak para pemimpin pergerakan kemerdekaan, dan melakukan berbagai tindakan represif lainnya. Hal ini memicu kemarahan dan perlawanan dari rakyat Medan, terutama dari para pemuda dan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, sebuah organisasi militer yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk menggantikan peta. Mereka melakukan serangan-serangan gerilya terhadap pasukan sekutu di berbagai tempat, seperti jalan-jalan, hotel-hotel, gedung pemerintahan, dan markas-markas militer. Pertempuran ini berlangsung sengit dan menelan banyak korban jiwa di kedua belah pihak. Sekian materi sinkronik yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.